Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan yang ke-6, yaitu kita bahas masalah struktur rekursif. Oke, apa sih sebenarnya rekursif itu? Jadi rekursif adalah sebuah proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi intinya ada sebuah function, ketika ada statement yang ada di dalam function itu, statementnya menuliskan functionnya itu sendiri, sehingga prosesnya akan berulang. Jadi ada beberapa permasalahan atau kode program yang bisa kita pecahkan menggunakan looping. Kemarin itu misalkan ada looping dari for, nah itu bisa kita selesaikan menggunakan proses rekursif. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi adalah rekursif itu mempunyai keterbatasan memori. Jadi ketika rekursifnya itu berjalan dengan iterasi yang banyak atau berulang-ulang lebih dari 1000 atau 2000, memori kita sehingga rekursif tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menggunakan 2 kali perulangan atau nested looping. Jadi kalau menggunakan for yang kemarin kita bisa menggunakan nested for. Nah, itu ketika ada permasalahan yang diselesaikan dengan nested for, itu tidak bisa diselesaikan dengan rekursif. Jadi rekursif itu cuma untuk satu perulangan. Nah, ini ada contoh konsep menggunakan rekursif, yaitu memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Artinya dipotong dulu misalkan 1 cm, diulang lagi 1 cm, 1 cm lagi, 1 lagi, sampai roti tawarnya itu habis terpotong. Yaitu melakukan sebuah perintah yang berulang-ulang. Perintahnya apa ya? Potong roti sebesar 1 cm. Nah, di dalamnya perintah itu ada perintah lagi, diulang-ulang selanjutnya. Algoritmanya, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan roti selesai. Jika roti masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Jadi berulang-ulang ya, dijalankan perintahnya itu. Sehingga dia disebut rekursif, karena rekursif adalah bisa memanggil fungsi sendiri. Nah, ini biasanya rekursif itu yang paling ditakuti oleh programmer, karena memang untuk memahaminya membutuhkan banyak waktu. Jadi harus lebih dipahami dan lebih banyak latihan. Tapi ketika kalian sudah mengetahui konsep dari rekursif itu sendiri, nanti perlahan-lahan pasti semuanya akan jelas. Contoh fungsi rekursif, ada fungsi pangkat, kemudian ada faktorial, kemudian ada Fibonacci sama menara Hanoi. Cuman ini yang 2 yang C dan D ini sifatnya opsional. Oke, yang pertama fungsi pangkat, menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Jadi kalau secara notasinya ditulisnya seperti ini, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau 10 pangkat n, 10 pangkat 3 misalkan, berarti 10 dikali 10 pangkat n min 1. Jadi kalau di sini 10 pangkat 3 berapa? Berarti 10 dikali 10, 3 dikurangi 1, 2. 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2-nya nanti bisa dijabarkan lagi 10 pangkat 1, 2 min 1 jadi 1. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2. Dijabarkan di contohnya ini 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat 1. 10
10 pangkat 1 sama dengan 10 kali 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0-nya itu sama dengan 1. Berarti nanti hasilnya 1 dikali 10 pangkat 1, 1 dikali 10, 10 dikali 100, 100 dikali 1000. Oke. Itu untuk fungsi pangkat. Kemudian fungsi untuk faktorial. Biasanya kalau di matematis itu yang ada tanda pendungnya, tanda seru ini. Jadi kalau 1 faktorial berarti sama dengan 1. Misalkan 3 faktorial atau 3, kemudian ada tanda serunya, berarti dia 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi batas awalnya adalah, batas akhirnya adalah bilangan itu sendiri, kemudian dia akan dikalikan sampai 1. Misalkan 5 faktorial seperti ini. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hitung, ini contohnya, hitung 5 faktorial, maka dapat dilakukan secara rekursif dengan cara 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Nah, kemudian dijabarkan lagi, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Begitu seterusnya. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Karena nilainya 1 faktorial adalah 1. Nah, ini. Sehingga nanti perulangannya itu diselesaikan dengan cara. Contoh. Saya bikin function. Kalau function di Python menggunakan kata kunci def. Kemudian nama fungsinya faktorial. Kemudian ada parameter yang akan dipanggil nanti, yang akan dipasang atau dilewatkan value-nya. Misalkan bill. Oke, seperti ini. Nah, yang perlu digarisbawahi atau dipahami, dalam sebuah rekursif itu pasti nanti ada kondisi if else. Kenapa? Jadi if-nya itu digunakan untuk mereturn sebuah nilai, kemudian ketika else itu digunakan untuk memanggil fungsinya itu sendiri. Jadi ketika if nanti akan mereturn sebuah nilai, kemudian supaya apa? Supaya ketika if itu mereturn sebuah nilai, kemudian nilainya dicocokkan supaya fungsinya itu tidak dipanggil lagi. Nah, ketika else itu digunakan untuk mereturn value dan memanggil fungsi itu sendiri. Saya contohkan, misalkan faktorial, berarti ini if bill sama dengan 1, artinya nanti ketika nilai bill-nya ini diisi dengan 1, maka selesai. Artinya selesai memanggil perulangan untuk memanggil nama fungsinya itu. Ini saya return misalkan 1. Else. Jadi kalau di sini tidak sama dengan 1, misalkan nanti diisi print faktorial 5. Berarti dia masuk else. Nah, kalau else return bill 5, jadi kalau diisi 5, nanti returnnya ya 5. Supaya menjadi sebuah fungsi faktorial berarti harus dikali. Dikali dengan 4. Jadi 5 dikali 4, nanti dikali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Jadi return bill, 5-nya menjadi return value-nya, kemudian dikalikan dengan 4. Nah, ini kita panggil nama fungsinya itu sendiri. Bill dikurangi dengan 1.
Jadi ciri-ciri sebuah fungsi rekursif adalah ada pemanggilan fungsi dirinya sendiri, kemudian ada if else. If-nya digunakan untuk return, kemudian else-nya return, kemudian untuk memanggil dirinya sendiri. If-nya ini digunakan apa? Jadi kalau sudah, ini kan nilainya dikurangi terus, 5 dikurangi 1, 4, nanti dipanggil lagi, 4 kurangi 1, 3, dan seterusnya, sampai 2 dikurangi 1, 1. Nah, ketika dipanggil 1, print faktorial 1, apakah bilangannya sama dengan 1? Iya, return 1. Selesai artinya. Kalau nggak ada seperti ini, nanti dia akan melakukan proses secara terus-menerus atau infinite loop. Oke. Nah, kalau sudah dicoba dipanggil print faktorial, kemudian diisi angka 5 misalnya. Kita lihat. Print, kita cetak hasil dari return-nya. Nah, hasilnya adalah 100, 120. Kenapa? Jadi ketika diisi 5, return 5 dikali print faktorial 5 dikurangi 1, berarti print faktorial 4. Ketika dipanggil print faktorial 4, return ini kan 4 isinya. Berarti yang tadi 5 dikali 4, jadi 20. Karena belum sama dengan 1, 20 dikali 4 kurangi 1, 3. 5 kali 4 kali 3, 20 kali 3, 100, 5 kali 4 kali 3, 60. Karena belum 1, 3 dikurangi 1, 2. 5 kali 4 kali 3 kali 2, 60 kali 2, 100, 120. Karena belum 1, 2 dikurangi 1, 1. If sama dengan 1, return 1. Selesai. Sehingga hasilnya adalah 100, 120. Kalau mau menampilkan misalkan tulisan perulangannya, misalkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini tinggal kita rubah menjadi str. Kemudian ini digabung lagi dengan str hasil dari pengurangan. Kita jalankan. Yes. Kita gabung dengan tanda kali. Kelihatan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misalkan menampilkan tulisan 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal dihilangkan tanda asterisknya. Nah, ini contoh dari sebuah fungsi rekursif. Jadi fungsinya sendiri ini dipanggil di dalam fungsi. Jadi memanggil fungsi dirinya sendiri. Kemudian ada Fibonacci. Silakan nanti dicoba. Sebenarnya ini nggak perlu menggunakan rekursif ya. Jadi ini nggak ada sebuah fungsinya di sini, tinggal perulangan aja menggunakan while. Kemudian ada konsep menara Hanoi, jadi memindahkan piringan dari tiang asal A-nya ke tiang tujuan. Cuman dengan syarat tumpukannya harus yang lebih besar harus di bawah. Jadi nggak bisa yang di bawah itu yang tumpukan lebih kecil, ukurannya yang lebih kecil, kemudian di atasnya ukuran piringan yang lebih besar. Rumusnya adalah 2 pangkat n min 1. Jadi jika piringannya sebanyak 5, maka langkahnya adalah 2 pangkat 5 min 1.
2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, dikurangi 1, berarti 31 langkah. Nah, kalau ditulis seperti ini, nanti kalian bingung. Nah, coba nanti dianalisa atau dicoba di alamat ini, www.mathsysfun.com Games Tower of Hanoi. Nah, silakan bermain-main di situ, kemudian dianalisa tiap-tiap langkahnya. Kita menggunakan tombol solve ya. Nanti silakan dicoba di sini. Nah, kemudian untuk ini ada beberapa latihan. Ada latihan soal, ini pilihan ganda. Yang ini IC ya. Silakan nanti dicoba. Sementara untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan, bisa di grup WA atau di forum e-learning. Oke, saya akhiri untuk pertemuan tentang rekursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.